Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Dalam perjalanan spiritual, tidak ada yang lebih menantang daripada proses pemurnian jiwa yang melalui serangkaian ujian yang berat. Bagi jiwa yang terpilih, ujian-ujian ini adalah langkah penting yang harus dilewati sebelum mereka dapat mencapai derajat yang lebih tinggi dalam kesadaran dan pencerahan. Seperti seorang pengrajin yang dengan hati-hati membentuk logam mulia menjadi perhiasan yang indah, jiwa juga ditempa melalui ujian-ujian ini yang menguji bukan hanya kekuatan fisik dan mental, tetapi juga integritas dan kualitas spiritual. Bayangkan diri Anda berada di tengah perjalanan di sebuah jalan yang penuh liku-liku, dengan setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke puncak pencerahan. Setiap ujian yang Anda hadapi adalah seperti batu loncatan yang membawa Anda lebih tinggi, lebih dekat ke tujuan akhir. Ujian-ujian ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang emas untuk pertumbuhan dan transformasi yang mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 6 ujian utama yang dihadapi oleh jiwa terpilih sebelum mereka dapat naik derajat. Setiap ujian mengandung pelajaran berharga dan tantangan unik yang harus dihadapi dengan penuh kesadaran. Dengan memahami dan mengatasi ujian-ujian ini, jiwa dapat membuka pintu menuju pencerahan yang lebih dalam dan mengungkap potensi batin yang luar biasa. Berikut ini 6 ujian jiwa terpilih sebelum naik derajat. 1. Ujian kesabaran dan ketahanan untuk menemukan kekuatan dalam keteguhan. Ujian pertama adalah kesabaran dan ketahanan. Dalam perjalanan spiritual, kesabaran dianggap sebagai salah satu kebajikan tertinggi. Ia bukan hanya kemampuan untuk menunggu, tetapi untuk menunggu dengan tenang dan penuh percaya diri. Bahkan ketika situasi menjadi sangat sulit, jiwa terpilih diuji dalam kemampuannya untuk bertahan menghadapi berbagai bentuk kesulitan, baik itu konflik, penderitaan, atau kegagalan. Mereka yang mampu melewati ujian ini tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan kedewasaan spiritual. Bayangkan situasi di mana Anda dihadapkan pada kegagalan besar atau kehilangan yang mendalam. Bagaimana Anda merespons? Apakah Anda tetap teguh dan percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Atau apakah Anda menyerah pada keputusasaan? Ujian ini mengajarkan bahwa dalam setiap tantangan ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Kunci untuk melewati ujian ini adalah dengan mengembangkan sikap syukur, refleksi diri, dan meditasi yang membantu jiwa tetap tenang dan fokus pada tujuan spiritual. 2. Ujian keikhlasan dan kebersihan. Niat untuk menjaga kemurnian hati. Ujian keikhlasan dan kebersihan niat adalah salah satu ujian spiritual yang paling mendalam, menuntut jiwa untuk bertindak dengan kemurnian hati. Keikhlasan dalam tindakan berarti melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, pujian atau pengakuan dari orang lain. Ini adalah bentuk integritas spiritual yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai yang benar-benar diyakininya, bukan karena dorongan ego atau keinginan duniawi. Ujian ini mengukur sejauh mana seseorang dapat menjaga niatnya tetap murni ketika godaan untuk mencari penghargaan atau kepentingan pribadi muncul. Contoh nyata dari ujian ini bisa terlihat ketika seseorang terlibat dalam kegiatan amal atau pelayanan sosial. Meski tampak sebagai perbuatan mulia, penting untuk bertanya, apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan karena dorongan cinta dan empati yang tulus, atau karena ada keinginan tersembunyi untuk mendapatkan pujian dan pengakuan. Ujian ini memaksa jiwa untuk menganalisis motivasi di balik setiap tindakan, memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan keikhlasan yang sejati. Ego, dengan segala godaan untuk mencari keuntungan pribadi, seringkali menjadi penghalang utama yang harus diatasi dalam ujian ini. Untuk menghadapi ujian keikhlasan dan kebersihan niat, introspeksi dan refleksi diri adalah kunci utama. Melalui meditasi dan perenungan mendalam, jiwa dapat membersihkan niatnya dan mengarahkan tindakannya kembali
kepada sumber yang murni dan tulus. Dengan disiplin ini, seseorang dapat memperkuat keikhlasannya, menghindari jebakan ego, dan menjaga kemurnian hati dalam setiap perbuatan. Hasilnya, tindakan yang dilakukan bukan hanya menjadi lebih murni, tetapi juga lebih bermanfaat secara spiritual, membawa kedamaian dan kepuasan yang lebih dalam bagi jiwa yang melakukannya. 3 ujian, keterikatan dan kepemilikan untuk melepaskan yang tidak abadi. Ujian keterikatan dan kepemilikan adalah tantangan yang menguji kemampuan seseorang untuk melepaskan hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini. Dalam kehidupan, kita seringkali merasa terikat pada benda-benda fisik, status sosial, atau hubungan pribadi yang memberikan rasa aman dan identitas. Namun keterikatan ini dapat menjadi hambatan besar dalam perjalanan spiritual, karena mereka mengikat jiwa pada hal-hal yang tidak abadi, dan bisa membawa penderitaan saat kehilangan terjadi. Ujian ini mengharuskan jiwa untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kepemilikan materi atau pengakuan sosial. Menghadapi kehilangan, baik itu berupa barang berharga, posisi atau orang yang kita cintai, adalah saat di mana ujian keterikatan ini paling dirasakan. Reaksi kita terhadap kehilangan tersebut mengungkap seberapa kuat keterikatan kita pada hal-hal duniawi. Jika kehilangan tersebut menyebabkan kita kehilangan kedamaian batin, atau membuat kita merasa hampa, maka keterikatan kita mungkin terlalu kuat. Ujian ini mengajarkan kita untuk melepaskan dengan penuh kesadaran, memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah pinjaman sementara, yang bisa kapan saja diambil kembali. Untuk mengatasi ujian ini, berlatih non-keterikatan adalah langkah yang penting. Ini melibatkan pengembangan sikap, di mana kita menghargai apa yang kita miliki, tanpa menjadi terikat padanya. Dengan fokus pada nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi, seperti cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian batin, jiwa dapat melepaskan diri dari belenggu duniawi, dan melangkah menuju kebebasan spiritual yang sejati. Non-keterikatan bukan berarti tidak peduli, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari benda-benda atau status di luar diri kita. Ujian pengendalian diri dan ego untuk menguasai diri sendiri. Pengendalian diri adalah ujian keempat yang dihadapi oleh jiwa terpilih. Ujian ini menguji sejauh mana seseorang dapat mengendalikan ego nafsu dan dorongan pribadi. Pengendalian diri adalah tanda kedewasaan spiritual dan kesiapan untuk menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Bayangkan Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa marah, cemburu, atau keinginan untuk menguasai orang lain. Bagaimana Anda merespons? Apakah Anda mampu mengendalikan emosi dan reaksi Anda, atau apakah Anda membiarkan ego menguasai? Ujian ini menuntut jiwa untuk berlatih disiplin, baik melalui meditasi, refleksi maupun tindakan nyata. Dengan mengembangkan sikap rendah hati, dan memahami bahwa ego adalah penghalang dalam perjalanan spiritual, jiwa dapat mengatasi ujian ini dan mencapai pengendalian diri yang lebih baik. 5 ujian keadilan dan kebenaran. Ujian kelima adalah keadilan kebenaran. Ujian ini menilai sejauh mana seseorang dapat bertindak dengan adil dan benar meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk berkompromi. Dalam perjalanan spiritual, keadilan bukan hanya tentang memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi juga tentang menjaga integritas dan prinsip moral, bahkan ketika itu sulit. Bayangkan situasi di mana Anda harus membuat keputusan yang sulit, yang mungkin melibatkan resiko pribadi atau penolakan dari orang lain. Apakah Anda akan tetap berdiri teguh pada kebenaran, ataukah Anda akan menyerah pada tekanan? Ujian ini mengajarkan bahwa keadilan dan kebenaran adalah fondasi dari kehidupan spiritual yang kuat. Dengan mendalami pemahaman tentang prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, jiwa dapat melewati ujian ini dengan sukses. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, ujian cinta dan empati.
Ujian terakhir adalah cinta dan empati. Ini adalah ujian yang menguji kemampuan seseorang untuk mencintai tanpa syarat dan merasakan empati terhadap orang lain. Cinta dan empati adalah esensi dari kehidupan spiritual. Dan mereka yang mampu menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa memandang perbedaan telah mencapai tingkat pencerahan yang tinggi. Pikirkan tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap orang-orang yang berbeda dari Anda atau yang mungkin telah menyakiti Anda. Apakah Anda masih bisa menunjukkan cinta dan empati? Atau apakah Anda dipenuhi oleh kebencian dan dendam? Ujian ini menuntut jiwa untuk mengembangkan cinta tanpa syarat dan empati yang mendalam. Dengan berlatih cinta kasih, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan tanpa mengharapkan imbalan, jiwa dapat melewati ujian ini dan mencapai kedalaman spiritual yang lebih besar. 6 ujian ini adalah bagian integral dari perjalanan jiwa menuju pencerahan yang lebih tinggi. Setiap ujian menawarkan tantangan dan peluang untuk pertumbuhan, yang pada akhirnya membawa jiwa ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi. Dengan kesadaran, keteguhan dan niat yang murni, jiwa dapat melewati ujian-ujian ini dan mencapai derajat yang lebih tinggi dalam spiritualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.